Pemirsa, kami kembali hadir ke hadapan Anda. Pemirsa, terkait rehab sekolah dasar tahun 2022 mengalami peningkatan yang mana dibanding tahun lalu tersedia 10 miliar dan sebelumnya hanya 6 miliar. Dan ini memang ditargetkan untuk sekolah yang mengalami kerusakan yang sangat parah. Selain itu, program perbaikan sekolah rusak parah di tahun 2022 ini juga ada anggaran dari Dinas Pendidikan Kota, yang mana diperuntukkan bagi perbaikan sanitasi dan UKS di sejumlah sekolah dasar di Kota Banjarmasin. Pemerintah Kota Banjarmasin melalui Dinas Pendidikan di tahun 2022 ini akan kembali melakukan perbaikan sekolah yang memang bersifat urgen dan layak untuk dilakukan rehabilitasi. Di antaranya sesuai pendataan dan laporan dari pihak DPRD Banjarmasin melalui jalur aspirasi masyarakat. Kepala Bidang Dikdas Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nuryadi beberapa waktu lalu menyatakan ada 4 sekolah rehab lanjutan, di antaranya Alalak Utara 1, SDN Pangeran 1, SDN Banua Anyar 4 yang memang kondisinya rusak parah. Ada usulan Dewan yang kemarin, ya sekolah-sekolah seperti ya lanjutan di Alalak Utara 1, terus usulan yang di Pangeran 1 dan Benua Anyar 4, serta ada satu lagi sekolah yang akan direhabilitasi. Nah, untuk dana sendiri kita ada 2, dana DAK dan dana APBD. Adapun dana yang digunakan untuk rehab ini, menurut Nuryadi menggunakan dana DAK dan APBD yang jumlahnya mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, yakni dari 6 miliar menjadi 10 miliar rupiah. Murtasyah, Banjar TV. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Dinas Pendidikan Kota Banjarmasin Nuryadi juga menyebutkan selain memperbaiki atau merehab 20 sekolah rusak yang masuk dalam skala prioritas untuk sekolah dasar di Kota Banjarmasin, juga ada program perbaikan sanitasi dan UKS di setiap sekolah. 20 sekolah nanti yang dapat rehabilitasi dan penambahan sanitasi dan ruang UKS. Nah, itu ya dari APBD. Dari APBD 2,6 miliar itu tadi yang sudah saya sebutkan sekolah-sekolah tadi. Laporan mereka memang kalau kita ini rusak berat ada beberapa sekolah, teman rusak ringan berat yang banyak ya, karena masih ada peninggalan pembangunan SD yang tahun 75 tersebut. Nah, jadi itu menjadi perhatian. Dengan adanya perbaikan sanitasi dan UKS di sekolah diharapkan setiap sekolah dasar memiliki lingkungan yang bersih dan sehat sehingga membuat nyaman peserta didik maupun tenaga kependidikan dalam mengikuti proses kegiatan belajar mengajar. Murtasyah, Banjar TV. Informasi selanjutnya, pemirsa, orang tua mana yang tak sedih melihat anaknya lahir dalam kondisi tidak sempurna? Itulah yang dialami oleh Aan Findari ketika melihat anak ketiganya yang lahir mengalami kelainan pada bagian kepala atau Pfeiffer syndrome, yang pada kedua anak sebelumnya lahir secara normal dan sempurna tanpa ada cacat satupun. Dan pemirsa, sementara itu penjelasan Dr. Dharma, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetika yang turut menangani Zakia, bayi yang mengalami Pfeiffer syndrome ini, dan melalui saluran video call untuk mengkonsultasikan penyakit ini kepada tim dokter yang akan menanganinya. Inilah informasinya kami sajikan untuk Anda. Aan Findari tidak pernah menyangka bahwa anak ketiganya mengalami kelainan pada bagian kepala dibandingkan 2 kakaknya yang lahir normal atau sempurna tanpa ada cacat apapun. Saat wartawan kami melakukan peliputan di kediaman neneknya di kawasan Manarap Tengah, sang buah hati Aan sedang tertidur pulas. Penyakit ini bernama Pfeiffer syndrome atau kondisi cacat lahir yang menyebabkan bentuk kepala dan wajah bayi tampak tidak normal. Kondisi ini juga bisa memengaruhi bentuk jari tangan dan kaki bayi yang berbentuk pipih. Pfeiffer syndrome merupakan kondisi langka yang hanya terjadi pada 1 di antara 100.000 bayi. Sindrom Pfeiffer terjadi ketika tulang-tulang tengkorak menyatu sebelum waktunya, yakni sejak bayi masih berada di dalam kandungan. Akibatnya otak bayi tidak memiliki ruang yang cukup untuk tumbuh dan berkembang. Sindrom Pfeiffer disebabkan oleh mutasi pada 1 dari 2 gen
yang berperan dalam pembentukan tulang janin dalam kandungan. Kondisi ini bisa terjadi karena faktor keturunan dari orang tua atau karena adanya mutasi baru pada gen tersebut. Alhasil wajah putrinya yang bernama Zakia berusia 1 bulan lebih ini berbentuk seperti daun semanggi dengan bagian atas kecil dan membesar di bagian rahang. Hal ini karena tulang-tulang kepala dan wajah telah menyatu lebih cepat dari yang seharusnya. Juga mata menonjol seperti akan keluar dari kelopak. Warga Batu Licin yang kini merawat anaknya di tempat orang tuanya di kawasan Manarap tersebut, usai melahirkan di rumah sakit swasta di Kabupaten Banjar, sudah mengetahui sejak kandungan di usia 5 bulan saat memeriksakan kandungannya, yang terlihat bentuk kepala tidak bulat sempurna hingga melahirkan. Sedih rasanya, kayak nggak nyangka aja karena kan anak-anak sebelumnya sehat, alhamdulillah sempurna, ibaratnya nggak ada cacat fisik sama sekali. Terus tahu diagnosa dokter seperti itu kayak hancur hati. Hancur. Iya, nangis terus setiap hari, tapi alhamdulillah sama suami dan keluarga dikuatkan, disuruh sabar, disuruh ikhlas, alhamdulillah bisa melewati. Dan sekarang sudah mulai bisa menerima. Untuk sementara ini kita masih mengikuti arahan dari dokter. Jadi dalam waktu dekat ini kita akan bawa ke Rumah Sakit Ansari Saleh untuk pemeriksaan seperti CT scan dan pemeriksaan laboratorium lainnya. Persiapan untuk ini sih, untuk di pesawat nanti saat perjalanan ke Surabaya. Ya semoga dipermudah prosesnya karena kan untuk operasinya pun nggak cukup sekali 2 kali. Dokter juga sudah kasih tahu bahwa operasinya itu bisa sampai 4-6 kali bertahap gitu, butuh waktu yang lama. Semoga dipermudah aja sih dan diberikan hasil yang sesuai dengan harapan kita. Penyakit langka ini bahkan sudah memasuki fase 2 dan telah dikonsultasikan ke berbagai dokter dan direncanakan akan dibawa ke Surabaya untuk penanganan lebih lanjut sesuai rujukan dari Rumah Sakit Ansari Saleh yang turut membantu percepatan BPJS karena memerlukan tindakan operasi berkali-kali yang membutuhkan biaya cukup besar. Eko Anggoro, Banjar TV. Pemirsa, tuntas sudah perjumpaan kita dalam Lintas Berdua Sepekan edisi Minggu 6 Februari 2022. Semoga apapun yang sudah kami sampaikan bisa bermanfaat dan pastinya tetap jaga kesehatan Anda, disiplin protokol kesehatan, dan selamat menikmati akhir pekan Anda. Saya Abiratun Nahar beserta tim redaksi undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.